Complete. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Toku Random. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang 6 Ultraman yang dapat membuat kloningan. Kayak Naruto ya. Dan di list kali ini, saya akan mengurutkan dari yang kloningannya sedikit sampai yang kloningannya banyak. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita cekidot. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada Ultraman Zero. Ultraman Zero adalah seorang Ultra Warrior terkuat yang ada di planet Space Garrison dan anak dari Ultra Seven. Sekaligus, dia menjadi mentor dari para Ultraman New Generation. Zero pernah membuat kloningannya pada movie Ultra Zero Fight, yang dimana saat itu Zero sedang bertarung dengan Bato Seijin. Saat Zero mulai kewalahan, ia pun menggunakan kemampuannya ini yang bernama Form Split, yang dapat mengubah dirinya menjadi dua form, yaitu Strong Corona dan Luna Miracle. Bisa saja kemampuan ini didasari oleh Ultraman Dyna Miracle dan Cosmos Corona, sehingga Zero dapat menciptakan dua kloningannya sendiri. Lanjut, yang kedua ada Ultraman Dyna Miracle Type. Ultraman Dyna Miracle Type adalah form dari Dyna yang dapat meningkatkan kecepatan dan mengurangi kekuatan. Sama seperti namanya, Dyna juga dapat menggunakan telekinesis, teleport, dan kemampuan keajaiban yang lainnya. Ia juga dapat membuat kloningannya sendiri yang pernah diperlihatkan pada episode 13. Dyna dapat membuat 3 kloningan dari dirinya sendiri. Nama kemampuannya ini bernama Ultra Magic. Namun kemampuannya hanya digunakan sekali saja pada episode 13. Dan untuk episode seterusnya, Dyna tidak pernah menggunakannya lagi. Wah, sungguh disayangkan ya. Hanya digunakan pada satu episode doang. Lanjut ke nomor 3, ada Ultraman Jit. Ultraman Jit adalah Ultraman New Generation kelima. Sekaligus ia adalah anak dari Ultraman Belial, yaitu musuh bebuyutan dari Ultraman Zero. Jit pun dapat membuat kloningannya ini pada episode final Ultraman Jit, yang pada saat itu berhadapan dengan ayahnya sendiri, yaitu Belial. Wow, sungguh tega banget ya si Jit ini. Kloningan yang dibuat Jit ini berupa 5 form yang dimiliki oleh Ultraman Jit itu sendiri, dengan bantuan dari kekuatan Ultraman King. Mulai dari primitif sampai ke Royal Mega Master. Ia pun dapat membuat ayahnya sendiri kewalahan dengan 5 kloningan Jit ini. Dan pada akhirnya dia dibunuh oleh Jit, yaitu si Belialnya ini. Sungguh dia tega banget ya. Dasar ya si anak dura. Nomor 4 ada Ultraman Cosmos Corona Mode. Ultraman Cosmos Corona Mode adalah form kedua yang dimiliki Cosmos. Warna merahnya ini mewakili kekuatan yang ada pada Ultraman Cosmos. Form ini juga digunakan saat ada kaiju yang bisa mengancam umat manusia. Contohnya, Chaos Header. Corona Mode dapat membuat kloningannya pada movie Ultraman Cosmos The First Contact, yang dimana saat itu Cosmos bertarung dengan Baltan Seijin yang berevolusi menjadi Neo Baltan. Ia dapat membuat kloningannya sebanyak 6 kloningan Cosmos Corona, dan kemampuan ini bernama Corona Branch, dan hanya digunakan pada movie First Contact saja. Jika pada seriesnya, Cosmos tidak pernah menggunakannya. Ya, padahal itu kemampuannya udah sangat bagus loh kalau dimasukin ke seriesnya gitu loh. Yang kelima, ada Ultraman Ginga. Ultraman Ginga adalah Ultraman yang berasal dari masa depan yang tidak diketahui. Ia juga merupakan rival dari Dark Lugil. Sekaligus, Ginga adalah Ultraman New Generation pertama. Ginga dapat membuat kloningannya pada saat bertarung dengan Garberos di episode 7. Ini bukan Ginga S ya. Ketika Garberos membuat 3 kloningan yang membuat Ginga kebingungan, dan pada saat itu juga Ginga membuat kloningannya itu, dan Garberos pun kebingungan karena kloningan dari Ginga ini mengepung dari segala arah. Jadi, Garberos pun tidak bisa menebak Ginga yang asli berada. Bisa dikatakan bahwa Ginga dapat membuat kloningannya sesuai keinginannya. Yang keenam atau yang terakhir ada Ultraman Max.
Jadi saya dihadapkan dengan dua pilihan antara Giga atau Max. Nah, karena dua Ultraman ini sama-sama memiliki cloningan yang banyak gitu loh. Jadi saya putuskan Max terakhir. Oke, lanjut. Ultraman Max adalah Ultraman yang berasal dari Nebula M78 versi alternatif. Dikarenakan serialnya pun non-canon, yang dimana seriesnya ini tidak ada kaitannya dengan Ultraman Sua ataupun Ultraman lainnya. Meskipun ceritanya non-canon dan tidak memiliki form, Max dapat membuat cloningan yang lebih banyak. Bahkan banyaknya ini sama dengan Ultraman Giga. Dan kemampuannya ini disebut multiply, yang dimana Max dapat membuat cloningan sesuai keinginannya. Dan kemampuannya ini diperlihatkan pada episode 34. Saat itu, Max sedang berhadapan dengan Baltan yang juga membuat cloningannya. Nah, jadi mereka itu saling adu kosen gitulah, saling bertarung sama cloningan. Ya mirip-mirip kayak perang gitulah, kayak perang antara Ultraman dengan Kaiju, namun sama semua gitu loh. Jadi itu gelutnya paling epic gitu loh di series Max, yaitu Max lawan Baltan. Oke, itu tadi adalah 6 Ultraman yang dapat membuat cloningan. Dari ke-6 list di atas, mana nih cloningan Ultraman favorit kalian? Coba kasih komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like juga. Akhir kata saya Toko Random di sini. Terima kasih.